Kita sekarang membahas tentang nikel di Sulawesi. Kita awali dengan pertanyaan sederhana. Berapa harga nikel di pasaran internasional dalam bentuk ore atau masih mentahan? Lalu kita tanya kembali, berapa harga nikel yang dibeli oleh smelter di Sulawesi tadi dari petambang di Indonesia? Oke, jangan dijawab dulu ya, sabar ya pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan dulu. Kita semua mengetahui bahwa bahan baku diolah jadi bahan setengah jadi lebih untung karena naiknya lebih dari 100%. Apalagi bahannya jadi bahan jadi. Untungnya bisa 500% dibanding jualan bahan baku. Sumber daya alam Indonesia kalau hanya dijual tanah air seperti tercatat dalam Omnibus Law yang tercatat lebih dari 250 kata yang menyatakan tanah dan air, keuntungannya kecil kalau menjual hanya mentahan. Maka kalau itu tambang mineral, untuk mendapatkan nilai lebih, membangun smelter akan membuat produk setengah jadi atau bahan jadi dari mineral nikel tersebut, dan ini lebih menguntungkan secara ekonomi. Untuk itu kita ingatkan masyarakat agar lebih paham dunia penambangan dan dunia smelting proses dari mineral mentah menjadi bahan setengah jadi. Kita ambil contoh tidak nikel dulu ya, sabar ya, tapi sebuah perusahaan yang dikatakan smelter dalam tanda petik di Gresik yang memproses 1 juta metrik ton per tahun koper konsentrat dari Freeport. Kita juga harus ingatkan satu lagi, Freeport itu tambang tembaga, copper mining. Yang bilang Freeport itu tambang emas iku sopo? Mana emasnya? Lah yang diekspor koper konsentrat kok, yang dihasilkan koper tembaga. Jadi Freeport tambang tembaga karena hasil yang didapat dari pajak negara saat ini adalah mengekspor tembaga. Wes, ra usah kakeran takon ya. Wes, kita lanjut. Sekali lagi, Freeport adalah tambang tembaga. Tambang ya bukan manufaktur, bukan pabrik, bukan smelter. Pabrik, smelter bukan ranah penambangan atau pertambangan, tapi ranah industri. Jadi smelter itu adalah industri. Smelter adalah pemrosesan mineral mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Kembali ke benda yang dikatakan pabrik di Gresik yang katanya smelter untuk koper konsentratnya Freeport. Diproseslah koper tadi jadi anoda slime dan ini diekspor ke Jepang. Oke, sebentar ya, biar paham lebih detail lagi. Anoda slime tadi apa sih? Kok nggak diteruskan prosesnya? Kok nggak di-refining? Maka jawaban saya sebagai orang yang baru 20 tahun main di dunia smelter dan pertambangan adalah ya memang bukan smelter itu pabrik, hanya blister doang, misain impurities atau mineral yang tak berguna menjadi bentuk anoda slime. Yang mana ketika dikirim ke pabrik di Jepang, anoda slime tadi diurai sampai proses refining atau pemurnian, barulah dimanufaktur di Jepang tadi. Keluarlah produk akhir yaitu emas, platinum, bahkan ada uranium. Yang mana ketika dikirim ke pabrik Jepang, anoda slime tadi diurai dari 1 juta ton terdapatlah 20-40 ton per tahun emas. Platinum antara 10-15 ton per tahunnya. Indonesia nggak dapat benefit dari gold tadi. Piye jawab bejal pertanyaan ini. Loh, Indonesia selama ini hanya dapat pajak dari tambang Freeport berupa koper konsentrat yang tidak seberapa nilainya, lalu dicuci lagi di Gresik sebagian, cuman bayar pajak barang setengah jadi, lalu anoda slime tadi diekspor, yang mana setelah di-refine baru dapat mineral murni PGM atau precious group metal. Paham ya? Yes, dan jadi perusahaan-perusahaan tersebut selama ini menikmati ketidakfahaman pejabat sampai beberapa presiden mereka itu menikmati. Enak ya, sampai sekarang enak banget jadi mereka. Oke, silahkan dilanjut menikmati semua kelemahan ini, karena kalau nanti sahabat muda dapat mandat di tahun 2024 pasti di stop semua kenikmatan korporasi dan pejabat atau mantan pejabat pengejar rente yang dapatkan benefit kelewat banyak kemarin, karena pejabat nanti gak ada pemburu rente seperti pejabat sebelumnya. Kita kembali ke nikel sekarang. Keluarlah peraturan tidak boleh ekspor biji atau mentahan nikel. Mulia ya peraturan tersebut. Pembela tanah air sekali ya peraturan tersebut. Oh ya, mulia, cinta tanah air. Iyalah. Dan yang bilang iya atau yang manut pasti nggak ngerti ngelola negara plus nggak ngerti ngelola nikel. Tujuan tidak boleh ekspor karena bahan mentah tadi harus naik nilainya menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Karena itu smelter Tiongkok hadir untuk nilai tambah tadi. Mulia sekali kan cita-cita itu semua. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal. Harga ekspor atau harga pasaran hard commodity nikel berapa di pasaran internasional saat ini, dan tolong bandingkan dengan harga beli perusahaan smelter Tiongkok itu dari para penambang. Lah, kok lebih murah harga beli smelter Tiongkok tadi dibandingkan harga internasional? Kalau gitu kita ekspor saja. Oh, tidak boleh, sudah dikunci dengan aturan undang-undang yang disahkan DPR, wakil rakyat loh yang mengesahkan atas usulan pemerintah. Sekali lagi, wakil rakyat yang mulia dan pejabat yang mulia yang mengatakan untuk rakyat memutuskan ini. Tidak
boleh ekspor mentah nikel. Walaupun harga internasional lebih mahal, harus dibeli perusahaan lokal Indonesia, tapi pemiliknya si Tiongkok. Jadi inilah yang terjadi saat ini di dunia penambangan nikel. Semoga saya salah lagi di dalam menganalisa, karena bener deh, jangan sampai ada yang komentar sebegitu bodohnya pejabat negara dan wakil rakyat atau pura-pura bodoh. Toh rakyat tidak paham.